Iya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas 5 soal tentang dimensi 3 ya untuk latihan ulangan. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Kamar Akbar berbentuk kubus dengan ukuran 12 meter. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Jarak saklar ke lampu adalah berapa? Nah, kita lihat di manakah posisi lampu berada di tengah-tengah langit-langit. Ya, nah ini langit-langit. Saya gambarkan begini, perpotongan dari diagonal. Iya, ini lampunya berada. Itu. Lalu saklarnya ada di mana? Ada di tengah-tengah dinding, salah satu dinding. Nah, misalnya dindingnya saya gambar di sini aja. Ya, tengah-tengahnya perpotongan dari kedua diagonal. Nah, ini saklar gitu ya. S saklar. Yang ditanya adalah jarak saklar ke lampu. Ya. Nah, berarti yang ditanya ini nih, ya. Nah, gitu ya. Tuh dan ya. Nah, kita lihat yang ini. Kita akan gunakan rumus Pitagoras. Nah, gitu ya. Jaraknya ini ya. Nah, saklar ke lampu ini ya. Ini 12 meter. Nah, berarti kalau 12 berarti jarak L ke katakanlah di sini M ya. M ya. LM. LM itu berarti setengahnya dari 12 yaitu 6 ya. Terus dari M ke saklar. Nah, M ke saklar itu setengahnya dari 12 ya. Karena dia berbentuk kubus ya, 12. Ini 12, tinggi kubus 12, maka dari M ke S juga 6 begitu ya. Nah, ini posisi saklar. Nah, berarti jarak lampu ke saklar bisa dihitung dengan rumus Pitagoras. Ini siku-siku ya. Maka LS atau SL saklar ke lampu, SL sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar 36 ditambah 36. Nah, berarti SL sama dengan akar 36 dikali 2. Ini sama dengan 6 akar 2. Satuannya meter. Nah, begitu ya. 6 akar 2 meter. Oke, nomor 1 saya rasa udah jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Iya, soalnya begitu. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. M titik tengah EH. Mana M-nya? Ya, M titik tengah EH. Jarak M ke AG. Nah, jarak M ke AG. Ini dia ya. AG. Nah, itu. Ya. Nah, ini M. Hmm. Nah, pakai apa kita menghitungnya? Nah, kita kenali dulu di segitiga MGA. MGA. Segitiga apa dia itu coba? Ini harusnya putus-putus ini ya. Putus-putus ya. Ini adanya di dalam dia. Ya, kita cari MG ya. Ini 12, ini 6, MH 6. Nah, ini kan siku-siku di sini. Nah, berarti MG bisa dihitung dengan rumus Pitagoras. Jadi MG sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, ini jadinya akar 36 ditambah 144. Ya, jadinya akar 180. Ya, oke. Nah, saya biarin aja segitu, akar 180. Nah, begitu juga untuk AM. AM bisa kita cari dari mana? AE 12, terus EM 6. Nah, ternyata sama aja.
yaitu 12 kuadrat ya, EA kuadrat ditambah dengan EM kuadrat gitu ya. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, sama aja dengan yang sebelumnya, akar 180. Nah, berarti segitiga MGA adalah segitiga sama kaki gitu ya. AG-nya belum kita hitung. Nah, AG itu kan diagonal ruang. Nah, berarti rumusnya A akar 3. Nah, yang mana A-nya adalah si rusuk yaitu 12. Maka ini 12 akar 3. Nah, kita gambar. Ya, oke. Ditanya jarak M ke AG. Nah, ini A, ini G ya. Jaraknya berarti yang ini ya, tengah-tengahnya. Itu ya, tengah-tengah. Ya. Nah, ini kalau mau cara cepat, pasti setengah dari diagonal sisi gitu ya. Nah, ini katakanlah M aksen gitu ya. M aksen. Kalau kita mau hitung pakai Pitagoras juga boleh ya. Kita mau nyari M aksen ya. M ke AG adalah M aksen. Nah, ini tadi akar 180, ini akar 180. AG adalah 12 akar 3. Nah, 12 akar 3. Nah, ini M aksen. Ya, si M aksen tengah-tengahnya dari AG. M aksen. Nah, siku-siku ini berarti 6 akar 3. 6 akar 3. Setengahnya dari 12 akar 3 yaitu 6 akar 3. Nah, aksen atau si X ini boleh kita pakai rumus Pitagoras. Akar dari ini ya, akar 180, akar 180 dikuadratkan dikurang 6 akar 3 dikuadratkan. 6 akar 3 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar 180 dikurang 6 kuadrat 36 ya. 36 kali 3 108 ya. 108. Nah, berarti ini akar 72. 72 itu tak lain dari 36 kali 2. Nah, maka jawabannya 6 akar 2 meter gitu ya. Centimeter sorry ya. Satuannya centimeter. Ya, nah jadi begini ya. Nah, kalau mau cara cepat boleh aja yaitu M aksen itu sama dengan setengah kali diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah A akar 2 gitu ya. Nah, setengah dari A-nya adalah 12. 12 akar 2. Nah, sehingga jadinya 6 akar 2. Nah, begitu cara cepatnya ya. Nah, tentunya ada dia bertanya kenapa setengah dari diagonal sisi. Nah, ini kalau kita teruskan ya, ini kan tengah-tengah dari diagonal ruang. Nah, ini kalau kita teruskan, maka jatuhnya di situ ya, di tengah-tengah BG ya. Tengah-tengah BG. Nah, jadi panjang ini sama aja dengan panjang BE gitu ya. Sama dengan panjang BE. Yang mana BE ini merupakan diagonal sisi gitu ya. Nah, gitu ya. Diagonal sisi. Nah, terus ini setengahnya dari diagonal sisi gitu ya. Dari sini ke sini adalah diagonal sisi. Sedangkan dari sini ke sini setengah dari diagonal sisi. Gitu ya. Oke. Dah. Oke. Pakai cara biasa aja. No problem. Kita lanjut nomor 3. Hmm. Ya. P tengah EG. Jarak P ke AB. P tengah EG. Mana EG ini ya? Oke. Ini EG. P titik tengah EG. Nah, ini P ya. Jarak P ke AB. Nah, AB yang ini ya. Oke, kita amati segitiga PAB ya. Nah, gitu. Ya. Terus kita amati di situ ya. Ya, nah maka jarak P ke AB adalah ruas garis yang itu. Ya, sebut aja ini P aksen ya. Maka jaraknya adalah P aksen. Nah, PP aksen dengan mudah bisa dicari dari rumus Pitagoras. Nah, ini saya akan proyeksikan ini ya. P kalau diproyeksikan ke bawah, nah ini ya. Saya buat begitu.
Ini ke arah AC ya. Ini kalau bayangan dari P ke AC adalah di sini dia ya. Nah, gitu ya. Ya, oke. Nah, ini ke situ. Nah, jadi kita perhatikan segitiga yang ini. Dia merupakan segitiga siku-siku di sini ya. Katakanlah di sini M ya. Nah, ini kita keluarkan segitiga ini. Set. Nah, gitu ya. Ini P, ini M, ini P aksen. Nah, yang mau kita cari adalah P aksen. Ini ya. Jarak P ke AB ya. Jarak P ke AB adalah PP aksen. Itu ya, harus tegak lurus ya ini ya. Kerak gitu ya. PP aksen tegak lurus dengan AB. Nah, kalau P aksen M ya, P aksen M yang ini ya sama dengan setengah dari ini. Ini kan 12 ya. Nah, berarti ini setengahnya 6 ya. Nah, PM aksen 6. Terus si PM ini sama dengan tinggi kubus. Tinggi kubus adalah 12 ya. Nah, sehingga ini PP aksen atau X kita cari dengan rumus Pitagoras. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini boleh kita tulis 12 ini saya tulis 6 kali 2 aja dah. Nah, lalu dikuadratkan tambah 6 kuadrat. Nah, boleh gitu ya. 6 dikuadratkan kali 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, sehingga jadinya akar 36 kali 4 ditambah dengan 36. Nah, sehingga jadinya akar 36-nya keluarin 4 tambah 1 gitu ya. Jadi akar 36 kali 5. Sehingga jawabannya 6 akar 5 centimeter gitu ya. Ya, nggak pakai trik ini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini ya, saya kasih biasa aja akar dari, nah ini ya. 12 dikuadratkan 144 gitu ya. 6 dikuadratkan 36. Nah, ini jadinya akar 180. 180 itu 36 kali 5. Nah, maka jawabannya 6 akar 5 centimeter ya. Oke. Boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 4. Jarak D ke ACH. Nah, D ke ACH. Mana D ini ya? D ACH. Iya. Nah, gitu ya. Nah, pertama kita buat bidang melalui D ya. Ditanya jarak D ke ACH ya. D dan tegak lurus dengan ACH. Nah, bidangnya begitu. Ya, kedua bidang tersebut berpotongan di mana? Ini bidangnya ABFH ya, ABFH. Nah, gitu ya. Kedua bidang tersebut berpotongan di sepanjang garis H ini ya. Katakanlah di sini M ya. M. Nah, gitu ya. Nah, maka jarak D ke ACH sama dengan ini ya. D di aksen. Nah, ini siku-siku ya. Ya. Jadi jarak D ya. Jarak D ke ACH sama dengan jarak D ke HM gitu ya. HM. M-nya ini ya. Titik yang ini. Sama dengan D di aksen gitu ya. Nah, ini dia. Kita pindahkan segitiga HDM. HDM. Pindahkan. Ya, ini H, ini D, ini M. Ya, siku-siku ya. Nah, D di aksen itu jarak D ke HM. Ini dia. Ya, siku-siku. D aksen. DM. Nah, kita cari DM berapa? Nah, DM ini adalah setengahnya dari DB. Nah, kalau si DB itu kan diagonal sisi. A akar 2. Nah, yang mana A-nya adalah rusuk, yaitu 12. Ya, sehingga ini jadinya DB-nya adalah 12 akar 2. Nah, berarti si DM ini merupakan setengahnya dari
DB setengah dari 12 akar 2. Nah, jadi 6 akar 2. Nah, jadi DM 6 akar 2. Nah, sedangkan DH itu sama dengan tinggi kubus, berarti 12. Nah, kita cari nih HM dengan menggunakan rumus Pitagoras. HM sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Ya, 6 akar 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya akar 144 ditambah 6 kuadrat berarti 72. Oh, 36 ya, 36. 36 kali 2 gitu ya. 36 kali 2 ya. 6 dikuadratkan jadi 36. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, sehingga jadinya 144 ditambah 72. Nah, ini jadinya akar 216. Nah, 216 ini tak lain dari 36 kali 6 gitu ya. Ya, berarti 6 akar 6. Nah, ini 6 akar 6. Ya, oke. Nah, sekarang untuk menghitung DD aksen, kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga HDM, ya, HDM bisa dihitung dengan dua cara. Cara pertama adalah HM dikali dengan DD aksen dibagi dua, gitu ya. HM kali DD aksen dibagi dua. Jadi alasnya HM, tingginya DD aksen, gitu ya. Nah, luas segitiga juga bisa dicari dari DM kali HD dibagi dua. DM kali HD lalu dibagi dua. Mana DM? Ini ya, alasnya DM, tingginya HD, gitu ya. Lalu dibagi dua. Nah, ini dicoret, maka dapatlah DD aksen sama dengan DM dikali HD lalu dibagi HM. Ya, DM berapa DM? Ya, DM ini 6 akar 2. Terus HD. Nah, HD-nya 12. Terus HM ini ya 6 akar 6. Nah, lalu kita coret-coret. Coret-coret nih ya. Namanya coret. Ini sama-sama akar ya. Bisa dibagi dua. Dapat satu, dapat tiga. Nah, berarti ini 12 per akar 3 gitu ya. Dirasionalkan sama-sama kali akar 3. Maka 12 akar 3 per 3. Berarti 4 akar 3 gitu ya. Nah, satuannya centimeter ya. Nah, kalau mau cara cepat ya, cara cepat DD aksen itu sama dengan sepertiga kali diagonal ruang. Gitu ya, diagonal ruang. Nah, berarti sepertiga kali A akar 3 gitu ya. Sama dengan sepertiga kali A-nya adalah rusuk 12 ya. Nah, coret ya, sepertiga kali 12 dapatlah 4 gitu ya. 4 akar 3. Nah, jadi dengan cara cepat segitu hasilnya ya. Oke, dan sama dengan yang ini, 4 akar 3. Oke, tentunya ini karena soal esai tidak boleh menggunakan cara cepat. Kita lanjut lagi nomor 5. Kubus dengan panjang rusuk 12. K adalah titik potong EG dan FH. EG dan FH. Nah, berarti ini ya. Iya. Nah, di situ P, K ya. Jarak K ke BG. Jarak K ke BG. Nah, ini yang ditanya ya. Itu. Nah, ini kita buat segitiganya. Segitiga bantu di situ ya. Ya, oke. Nah, jarak K ke BG. Ya, ini segitiganya segitiga, bukan segitiga sembarang ya. Ya. Coba kita lihat segitiga apa itu. Hmm,
pakai perbandingan bisa ya. Oke, jadi begini ya. Jadi triknya begini ya. Jaraknya yang mana jaraknya? Jaraknya nih ya harus tegak lurus dengan BG ya. Ya dari K ke itu ya. Nah, gitu ya. Tak tak tak. Nah, gitu ya. Ini ya, K aksen. Jadi harus tegak lurus ya. Nah, gitu ya. Tegak lurus. Nah, sekarang kita akan menggunakan alat bantu segitiga BEG ya. BEG. Ya, lihat segitiga BEG ini. Segitiga sama sisi ya. Ya, BEG ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, kita coba keluarkan segitiga tersebut. Iya, ini E, ini G, ini B ya. Di sini tengah-tengahnya K. Nah, jaraknya adalah yang itu ya. Nah, dia mesti tegak lurus ya. K aksen. Ini jaraknya ya. Rusuknya 12. Nah, ini 12, 12, 12. Nah, berarti BE, BE itu diagonal sisi. Ya, diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. Nah, A-nya adalah 12, 12 akar 2 gitu ya. Nah, berarti si BE ini adalah 12 akar 2. Ya. Terus dari sini ke sini juga 12 akar 2. Ya, EG 12 akar 2, BG juga 12 akar 2. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ini kita cari dulu KB ya. KB atau pakai trigonometri juga oke ya. Sepertinya lebih cepat pakai trigonometri ya. Nah, ini kan segitiga sama sisi, maka ini sudutnya 60 semua ya. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, oke. Nah, jadi untuk menghitung kakak aksen kita gunakan sin gitu ya. Sin 60 derajat. Nah, kita lihat segitiga yang kecil. Segitiga yang ini ya. Ya, yang sudutnya 60 derajat. 60 nih ya. Sin 60 derajat sama dengan K. K aksen dibagi dengan KG gitu ya. Ya. Sin demi depan bagi miring. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Kakak aksen ditanya ya. X. Misalnya ini X ya. Terus KG. Nah, KG ini setengahnya dari 12 akar 2. 6 akar 2 berarti ya. Per 6 akar 2. Nah, sehingga ini kita kali silang. Setengah akar 3 dikali 6 akar 2 sama dengan X gitu ya. Nah, di situ ya. Yuk kita kali setengah kali 6 dapat 3. Akar 3 kali akar 2 dapat akar 6 ya. Sama dengan X. Nah udah jadi X-nya sama dengan 3 akar 6. Jadi K aksen adalah 3 akar 6 centimeter. Nah begitu ya. Ya, jadi begitu penjelasan untuk kasus yang ini. 3 akar 6 EG. Iya, setengahnya. Ya, baik. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, oke. Untuk video yang lainnya mengenai dimensi 3, silakan klik playlist dimensi 3. Ya, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.